Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur Alhamdulillah dan terima kasih diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat, ya. Jadi judul PKM kami adalah PKM Learning Google Classroom bagi guru SDN 65 Kota Parepare. Ya, saya sendiri Dr. Lukman SS MAG ya, sebagai ketua. Kemudian anggota adalah Dr. Andes Abdul Halik MPD dan yang kedua adalah Dr. Anda Siti Mariam SPD MPD. Ya. Berdasarkan outline dari artikel ya, ada pendahuluan ya, metode yang digunakan, kemudian pelaksanaan dan hasil kegiatan, kemudian terakhir adalah kesimpulan. Oke, kita masuk ke pendahuluan ya, bahwa di era revolusi industri 4.0 dunia pendidikan semakin mengarahkan orientasinya pada teknologi. Kampanye-kampanye inovasi dalam pendidikan yang berbasis ICT selalu digalakkan dalam bentuk-bentuk penggunaan media dalam pendidikan. Bahkan dengan kemajuan teknologi, masalah jarak dan waktu dalam pembelajaran bisa diatasi. Misalnya dengan pembelajaran daring menggunakan e-learning. Nah, berbicara tentang pembelajaran daring yang memanfaatkan e-learning, di Indonesia ternyata sudah banyak berkembang pesat, terutama di perguruan tinggi. Namun tidak banyak sekolah-sekolah menengah yang menerapkan pembelajaran daring, ya, apalagi di sekolah dasar. Alasan-alasan yang menghadang saat ini adalah kesiapan infrastruktur dan kultur di sekolah-sekolah. Sejalan dengan perkembangan teknologi, maka peran perusahaan besar seperti Google seakan-akan memberikan kemudahan dalam segala bidang kehidupan, termasuk di bidang pembelajaran. Ya, Google telah memfasilitasi para guru sebuah fitur yang bernama Google Classroom. Nah, permasalahan mitra adalah mitra masih kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan penggunaan ya aplikasi Google Classroom. Padahal sungguhnya aplikasi ini akan membantu guru dalam menerapkan pembelajaran online-nya. Ya, aplikasi ini sangat mudah dioperasikan dan murah. Dan aplikasi ini menjadi solusi bagi guru untuk menerapkan pembelajaran online yang selama ini terhalang oleh biaya dan peralatan mahal. Nah, selanjutnya metode yang digunakan. Ya, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk pelatihan penggunaan aplikasi Google Classroom. Jumlah peserta dalam kegiatan pelatihan ini adalah 20 orang guru kelas sekolah dasar, khususnya dari SDN 65 Kota Parepare dan SD lainnya. Nah, perencanaan. Tahap perencanaan dimulai melalui proses identifikasi kelemahan peserta terhadap penggunaan Google Classroom. Kemudian tahap perencanaan dilanjutkan dengan penyusunan modul pelatihan yang akan membantu peserta dalam memahami pembuatan akun dan pengoperasian Google Classroom secara mandiri. Kemudian penyusunan instrumen evaluasi juga termasuk dalam tahap perencanaan. Instrumen evaluasi menggunakan Google Form dan bertujuan untuk mendapatkan data terkait pelaksanaan pelatihan. Nah, pelaksanaannya ya tahap pelaksanaan berisikan kegiatan berupa penyampaian materi ya dengan metode ceramah, kemudian praktik penggunaan Google Classroom oleh peserta dan evaluasi kegiatan pelatihan. Kegiatan penyampaian materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara pemateri dan peserta serta praktik yang dilakukan oleh peserta. Pada proses praktik, peserta didampingi dan dipandu oleh pemateri dan tim pelatihan. Nah, evaluasi, tahap akhir dari proses pelatihan adalah evaluasi hasil kegiatan. Instrumen yang sudah disusun pada Google Form, maksudnya ya, Google Form, kemudian diberikan kepada peserta pelatihan untuk diisi. Upaya untuk memperkaya data hasil pengabdian dilakukan dengan kegiatan wawancara kepada beberapa peserta pelatihan.
Nah, kita ke pelaksanaan dan hasil kegiatan. Ya, secara umum ya, gambaran awal ya, pengetahuan penggunaan Google Classroom pada guru-guru SD, terutama di SD 65 Kota Parepare, tergambar bahwa hanya 20% yang pernah menggunakan ya, dari 20 peserta, dan sisanya 80% bahkan belum atau tidak pernah menggunakan aplikasi Google Classroom ya dalam proses pembelajaran di sekolah masing-masing. Nah, ini juga menjadi salah satu luaran ya. Jadi kami membuat modul ya. Modul yang kami susun yang berisikan 18 halaman ya, yang bisa dilihat juga daftar isinya ya. Mulai dari login pertama ya sampai kemudian navigasi homepage dan ya sampai homepage ya. Jadi kita membuat modul yang bergambar yang bisa mudah dicerna oleh para peserta. Nah, kemudian pada pelaksanaannya ya dilaksanakan secara daring ya melalui aplikasi Zoom ya, dimulai dari pembukaan, kemudian penjelasan materi ya yang kami sampaikan bersama pemateri yang lain. Nah, kemudian sesi-sesi pemberian materi ya, dan sesi langsung pelatihan ya kepada aplikasi bagaimana membuat kelas ya di Google Classroom ya, sesuai dengan proses yang ada di modul pelatihan. Nah, pada evaluasi menunjukkan bahwa hasil evaluasi menunjukkan bahwa kualitas instruktur ya baik 29% ya, ini tanggapan dari para responden atau para peserta ya, dan sangat baik 71%. Kemudian fasilitas pendukung ya sangat baik 46%, baik 54%. Sedangkan kejelasan materi ya baik 33% dan sangat baik 67%. Ya, jadi kesimpulan dari program kemitraan masyarakat ini adalah bahwa pelaksanaan pelatihan berjalan dengan baik dan peserta antusias dalam proses penyampaian materi serta praktik. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa guru memiliki pemikiran yang terbuka terhadap pembelajaran online, terutama penggunaan Google Classroom. Nah, ada beberapa saran. Yang pertama adalah pelatihan penggunaan pembelajaran online menggunakan platform yang bervariasi perlu ditingkatkan. Ya, jadi aplikasi Google Classroom ini hanya baru satu ya, salah satu dari platform yang bisa digunakan untuk mengajar. Ya, aplikasi yang bisa digunakan untuk mengajar. Tentu banyak hal yang lain ya, yang tentu bisa juga menjadi menambah ya khasanah pengetahuan dan pemahaman serta tentu keterampilan atau skill guru dalam proses pembelajaran ya. Jadi bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Kemudian perlu juga dilakukan pelatihan dan pendampingan media-media pembelajaran yang inovatif guna meningkatkan kompetensi guru-guru. Dan terakhir adalah kualitas pelatihan dan pendampingan masih perlu ditingkatkan lagi lebih baik dari segi fasilitas maupun metodenya. Ya tentu karena ini pakai metode daring, tentu tidak sama hasilnya dengan metode luring ya. Tapi kemudian ke depannya ini bisa ditindaklanjuti dengan platform yang lain juga, dengan tentu mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan luring atau di luar jaringan. Nah, tentu ucapan terima kasih yang pertama kepada Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar ya, Prof. Dr. Haji Hussein Syam MTP ya, dalam hal ini yang memberikan dana pengabdian kepada masyarakat, kemudian terus mensupport ya dosen-dosen untuk melaksanakan PKM ini, dan tentu juga bimbingannya. Dan juga terima kasih sampai kepada Ketua LP2M UNM Prof. Dr. Bahrani Arauf ya, MT yang sangat-sangat mensupport ya, yang selalu memberi bimbingan, selalu memberi pencerahan ya kepada kami tim PKM ya dalam melaksanakan PKM. Dan tentu tidak lupa pula terima kasih sampaikan kepada pemerintah Kota Parepare yang telah memberikan izin pelaksanaan PKM di Kota Parepare, dan terkhusus tentu adalah Dinas Pendidikan Kota Parepare. Ya, jadi demikian ya pemaparan PKM ya, e-learning Google Classroom bagi guru SDN 65 Kota Parepare pada seminar hasil pengabdian pada masyarakat LP2M Universitas Negeri Makassar
ya 2020 ya, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020. Semoga apa yang kita laksanakan insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan curahan rahmat dan ridhonya agar kita semua insya Allah dalam keadaan sehat walafiat untuk terus bisa melaksanakan segala aktivitas kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.